Bangsa Mongol, terutama di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan keturunannya, dikenal sebagai salah satu kekuatan militer terbesar yang pernah ada dalam sejarah dunia. Mereka mampu menaklukkan sebagian besar Asia dan Eropa Timur dalam kurun waktu yang relatif singkat. Namun, meskipun mereka adalah penakluk besar dan penguasa wilayah yang luas, bangsa Mongol tidak dikenal sebagai pembangun kota-kota besar atau pusat peradaban yang monumental. Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan mengapa bangsa Mongol tidak membangun kota-kota seperti peradaban besar lainnya, seperti Romawi, Mesir, atau Tiongkok. Lalu mengapa? Mari kita bahas. 1. Tradisi berpindah-pindah. Bangsa Mongol berasal dari masyarakat yang nomaden, artinya mereka hidup berpindah-pindah dan bergantung pada penggembalaan ternak untuk bertahan hidup. Kehidupan nomaden tidak membutuhkan kota-kota tetap. Sebaliknya, mereka tinggal di tenda-tenda yang disebut zer atau yurt, yang mudah dibongkar dan dipindahkan. Mobilitas ini memberi mereka keunggulan strategis dalam perang, tetapi juga berarti mereka tidak merasa perlu untuk membangun infrastruktur permanen seperti kota. 2. Kebutuhan militer. Bangsa Mongol mengutamakan kekuatan militer dan kemampuan untuk bergerak cepat dalam medan perang. Dengan tidak terikat pada kota-kota yang tetap, mereka bisa dengan mudah memobilisasi pasukan mereka ke berbagai daerah tanpa hambatan. Genghis Khan dan para penerusnya lebih fokus pada strategi militer, seperti membangun rute komunikasi yang efisien melalui pos-pos perbatasan dan penggunaan sistem kurir yang cepat, daripada membangun kota-kota besar. 3. Adaptasi dan asimilasi. Meskipun bangsa Mongol tidak membangun kota-kota, mereka dikenal mampu menguasai dan mengelola kota-kota yang mereka taklukkan. Di bawah pemerintahan Mongol, banyak kota penting di Asia, seperti Baghdad, Samarkand, dan Beijing, berkembang pesat. Alih-alih membangun kota baru, bangsa Mongol lebih sering menguasai kota-kota yang sudah ada dan menggunakan infrastruktur yang ada untuk mendukung kekaisaran mereka. Mereka juga membawa orang-orang terampil dari berbagai wilayah yang mereka taklukkan, seperti insinyur, arsitek, dan ilmuwan, untuk membantu mengelola wilayah yang luas. 4. Fokus pada kekaisaran yang terdesentralisasi. Bangsa Mongol tidak menganut konsep negara bangsa dengan satu ibu kota pusat yang kuat. Kekaisaran Mongol lebih mirip dengan konfederasi dari berbagai suku dan wilayah yang terhubung oleh loyalitas kepada keluarga Han. Akibatnya, tidak ada satu kota pun yang berkembang menjadi pusat administratif atau politik utama yang sebanding dengan kota-kota besar di peradaban lain. Kekaisaran ini dibagi menjadi beberapa khanat yang lebih kecil, yang masing-masing memiliki pusat pemerintahan sendiri, tetapi tidak ada yang berkembang menjadi kota besar. 5. Keberlanjutan hidup nomaden. Gaya hidup nomaden bangsa Mongol juga mempengaruhi cara mereka memandang tanah dan sumber daya. Mereka lebih fokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, seperti padang rumput untuk penggembalaan, daripada menciptakan permukiman permanen yang membutuhkan banyak sumber daya untuk pemeliharaan. Kota-kota membutuhkan infrastruktur yang rumit dan terus-menerus dipelihara, seperti jalan, dinding kota, dan saluran air, yang tidak diperlukan oleh masyarakat nomaden. 6. Pengaruh agama dan budaya. Selain alasan praktis, budaya dan keyakinan agama juga memainkan peran dalam keputusan bangsa Mongol untuk tidak membangun kota-kota besar. Bangsa Mongol pada masa Genghis Khan dan penerusnya cenderung menghormati alam dan menghindari pembangunan yang dianggap bisa merusak keseimbangan alam. Kehidupan mereka yang dekat dengan alam dan ketiadaan keterikatan pada tanah tertentu membuat mereka tidak merasakan kebutuhan untuk membangun kota-kota besar. 7. Peninggalan dan pengaruh sejarah. Walaupun bangsa Mongol tidak meninggalkan kota-kota besar sebagai warisan, pengaruh mereka pada sejarah dunia tetap sangat besar. Mereka menciptakan jaringan perdagangan yang menghubungkan timur dan barat melalui jalur sutra, menyebarkan teknologi, budaya, dan ide-ide yang berbeda di seluruh kekaisaran mereka. Meskipun tidak meninggalkan monumen fisik dalam bentuk kota-kota besar, warisan mereka tetap hidup dalam bentuk pengaruh budaya, teknologi, dan politik yang bertahan hingga hari ini. Jadi, alasan utama mengapa bangsa Mongol tidak membangun kota-kota besar terletak pada gaya hidup nomaden mereka, prioritas militer, kemampuan untuk menguasai dan mengelola kota-kota yang sudah ada, serta budaya dan pandangan dunia mereka yang unik. Bangsa Mongol lebih memilih untuk fokus pada mobilitas, kekuatan militer,
dan pengelolaan kekaisaran yang luas daripada membangun infrastruktur permanen seperti kota-kota besar. Namun, meskipun mereka tidak membangun kota, pengaruh dan warisan mereka tetap sangat signifikan dalam sejarah dunia.